Program toko sederhana AAPTS. Untuk mendownloadnya buka website indostripaplikasi.com. Di sini ada tombol download, klik download, kemudian akan proses pendownloadan. Program toko sederhana AAPTS ini adalah software untuk kebutuhan toko yang dibuat dengan sederhana mungkin untuk kebutuhan yang paling dasar, yaitu pendataan barang, penjualan, cetak nota atau struk. Namun ini opsional untuk cetak nota, kemudian hitungan otomatis untuk total belanjanya dan rekap laporan. Software ini sangat sederhana sekali dan cukup memenuhi kebutuhan. Digunakan untuk toko-toko seperti kios pasar, kios-kios toko, kemudian penjualan apa saja yang membutuhkan agar terhitung secara otomatis untuk menggantikan atau untuk melengkapi kalkulator. Jadi kalau untuk kalkulator itu kan nanti untuk barang apa saja yang dibeli masih harus ditulis manual menggunakan ballpoint atau pulpen. Kemudian untuk menghitungnya menggunakan kalkulator. Namun kalau software ini untuk penulisannya adalah dicetak menggunakan printer dan perhitungannya sudah otomatis, tidak perlu kalkulator. Dan rekap penjualannya pun total hari ini mendapatkan total penjualan berapapun otomatis. Baik, ini sudah selesai di download. Kita buka installernya, kita double klik installernya, run, kemudian klik next, finish. Kita lihat di shortcutnya. Untuk pertama kalinya klik kanan pada shortcutnya ini, property, kemudian klik compatibility. Kita pastikan kita centang ini Windows XP Service Pack 3 atau Service Pack 2, apply, oke. Kemudian jalankan lagi softwarenya, username-nya master, password kosongi. Nah, seperti inilah tampilan program toko sederhananya, yaitu fiturnya adalah menu pendataan barang. Kita bisa mendata barang apa saja yang kita jual, kemudian transaksi penjualan, kemudian kas ini untuk melihat kas-kas yang masuk setelah penjualan, kemudian laporan penjualan. Di sini akan saya contohkan dulu untuk mendata barang. Di sini untuk barang-barang yang tidak ada label barcode-nya atau kita hanya menjual barang-barang yang tidak terlalu banyak, kita bisa menggunakan kode buatan kita sendiri. Namun jika kita menjual barang-barang yang ada label barcode-nya dan kita berencana untuk pakai scanner, maka kita, ataupun tidak pakai scanner juga bisa, maka kita bisa menggunakan label barcode. Di sini saya ingin mencontohkan yang tidak pakai label barcode dulu. Misalkan kita klik auto, misalkan kita menjual namanya Tompo Genduren, plastik besar misalkan. Misalkan kita beri kategori, kita kategorikan sebagai perangkat plastik, perabot plastik. Satuannya misalkan anggap saja PCS lah. Harga belinya misalkan kita kulakannya, harganya misalkan saja Rp800. Kita menjualnya misalkan Rp1.000. Labanya 25%. Misalkan kita sudah kulakan, kita sudah punya barang sejumlah 200 unit.
kodenya, kita tidak boleh sama dengan yang lain. Kita sudah mendata dengan kode BRG 0005, namanya tompo genduren plastik besar. Ini adalah sebagai barang dagangan kita yang mana harga belinya 800, harga jualnya Rp1.000. Kita mempunyai barang tersebut saat ini 200. Untuk barang-barang yang lain, misalkan kalau Anda ingin mendata barang yang ada label barcode-nya juga bisa. Ini saya berikan contohnya. Biar saya tidak capek ngetik, saya akan menggunakan scanner barcode. Untuk itu saya tancapkan dulu scannernya. Scanner barcode sudah saya tancapkan, dan ini sebagai contoh saja ya, saya menjual barang misalkan ini Roma Malkis Cracker. Sebentar, ini karena versi trial dibatasi 5 data, saya cukup ini aja dulu karena tidak bisa memberikan contoh yang lain, karena ini ternyata versi trialnya dibatasi 5. Jadi yang saya contohkan cukup satu saja yang tadi. Kemudian untuk transaksi penjualannya kita bisa menggunakan scanner barcode, bisa juga menggunakan cukup pencarian saja pakai keyboard. Jika Anda data barangnya tidak terlalu banyak, misalkan Anda jualan di kios pasar atau di stand ruko dan sebagainya yang data barangnya tidak terlalu banyak, itu bisa cukup pakai keyboard saja. Tapi kalau Anda jualannya macam-macam, banyak sekali, saya sarankan menggunakan scanner barcode jika barang-barangnya memang ada label barcode-nya. Jika misalkan Anda tidak menggunakan scanner barcode, maka langkahnya seperti berikut. Untuk mencari barang, kita bisa langsung tekan enter di kotak kode tersebut atau tekan F1 atau double klik. Nah, misalkan mau beli apa? Tompo genduren plastik besar. Kita tekan enter itu tadi. Kemudian kita arahkan ke tompo genduren plastik besar. Misalkan seseorang tersebut membeli 24 biji. Kita ketik 24 di keyboard. Kemudian tekan enter di keyboard. Totalnya adalah 24.000. Misalkan orang yang beli tersebut pengen beli lagi apa? Misalkan dia beli roti bolu cap mawar. Tekan enter, arahkan ke roti bolu cap mawar. Misalkan beli berapa? Beli 12. Ketik 12 di keyboard, kemudian tekan enter. Totalnya Rp36.000. Simpan, cetak. Dikarenakan di software ini tidak ada pengisian jumlah bayarnya berapa, maka jika orang yang belanja tersebut belinya misalkan membayar 40.000, ya langsung dikembalikan 4.000. Jadi tidak terhitung di sini. Atau dilengkapi dengan kalkulator juga bisa. Kemudian untuk cetakannya ini, untuk detail barang apa saja yang dibeli, kita tidak perlu menuliskannya di lembaran kertas pakai ballpoint, kita cukup cetak aja. Jadi Anda harus menyiapkan printer stroke, misalkan saja printer stroke yang ukuran 5,5 atau 7,2. Kemudian klik cetak ini. Ini maka akan data-data tersebut juga masuk di cash flow. Kita sudah mendapatkan penghasilan senilai 36.000. Kemudian di laporan juga tercatat data penjualannya adalah 36.000 dan kita mendapatkan laba Rp7.200. Demikian panduan ini mengenai program toko sederhana AAPTS dari indostripaplikasi.com. Untuk mendapatkan installer, Anda bisa mendownload dari website indostripaplikasi.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.